Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Farelia Akena Bancin, akhiran NIM 112. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah farmakoterapi 2 dengan materi antiinflamasi. Antiinflamasi sendiri adalah sifat atau aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi dan menekan peradangan yang terjadi dalam tubuh. Bentuknya itu bisa dalam obat-obatan atau bahan alami. Nah, inflamasi sendiri itu adalah respon alami atau protektif sistem kekebalan tubuh yang ada di diri kita terhadap cedera, itu kayak berupa infeksi atau nyeri yang terjadi di dalam tubuh. Itu bisa aja berupa kayak kemerahan, pembengkakan, atau bisa aja sampai kehilangan fungsi normal tubuh. Antiinflamasi ini bekerja dengan cara menghambat pelepasan atau kerja suatu senyawa kimia seperti prostaglandin atau sitokin yang memicu dan mempertahankan respon peradangan. Efeknya itu bisa mencakup meredakan kemerahan pada area peradangan, menurunkan demam, meredakan nyeri, dan meredakan pembengkakan juga. Ada beberapa gejala yang dapat terlihat dan dirasakan oleh tubuh dari inflamasi ini tuh kayak kemerahan. Itu kemerahan ini bisa terjadi karena peningkatan aliran darah ke area yang terinfeksi. Yang kedua itu rasa hangat atau panas. Itu disebabkan oleh peningkatan aliran darah dari metabolisme ke area tubuh tertentu. Lalu yang ketiga ada pembengkakan, yaitu jaringan atau sel-sel imun yang menumpuk di satu tempat yang membengkak, jadinya pembengkakan. Lalu yang keempat ada rasa nyeri, yaitu pembengkakan menekan ujung saraf dan pelepasan zat kimia yang bisa menyebabkan rasa nyeri. Yang kelima ada gangguan fungsi, yaitu pembatasan gerak atau hilangnya fungsi pada area peradangan. Untuk mengurangi peradangan sendiri, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, itu seperti ikan berlemak, itu kayak ikan salmon, ikan sarden, lalu ikan yang kaya dengan omega 3, lalu juga kita harus mengkonsumsi buah dan sayur. Kalau buah itu bagusnya tuh kayak berry-berryan, kayak mungkin strawberry, blueberry, dan sayur-sayuran hijau, lalu tomat dan nanas juga bagus. Selanjutnya juga kita perlu mengkonsumsi biji-bijian, lalu minyak sehat seperti minyak zaitun, dan yang terakhir itu kita perlu mengkonsumsi rempah-rempah. Kalau misalnya kayak jahe itu kan kaya akan kurkumin, itu bagus banget untuk mencegah antiinflamasi. Lalu ada juga nih makanan yang harus dihindari untuk memicu radang, itu seperti gula refinasi dan tinggi fruktosa. Itu kayak apa sih? Ya kayak minum-minuman yang terlalu manis, kue yang terlalu oversweet, and permen itu juga harus dihindari. Lalu ada juga seperti pengkonsumsian minyak jenuh atau minyak trans, itu kayak misalnya gorengan, lalu minyak yang dipakai berulang untuk menggoreng itu juga nggak bagus, itu sama aja dengan minyak bekas, ya itu nggak bagus. Lalu pengkonsumsian alkohol berlebihan itu juga tidak baik untuk kondisi tubuh, bisa menyebabkan radang. Lalu juga karbohidrat olahan itu seperti roti putih dan pengkonsumsian nasi putih berlebihan. Yang terakhir ada pengkonsumsian fast food, and every fast food is not good with our body. Langkah lainnya yang bisa mengurangi terjadinya inflamasi ini seperti mengubah dengan pola hidup sehat, lebih sering olahraga, diimbangi makan dan olahraga, lalu juga kurangi stres, lalu mengatur pola tidur yang cukup. Jenis-jenis obat antiinflamasi itu yang pertama ada obat antiinflamasi non-steroid, yaitu obat ini adalah jenis obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi inflamasi ringan hingga sedang. Contohnya itu kayak ada ibuprofen untuk mengurangi demam, lalu ada naproxen, ada diclofenac, asam mefenamat, dan juga seperti meloxicam. Cara kerjanya itu seperti menghambat produksi prostaglandin sehingga mengurangi nyeri dan demam. Dan yang kedua ada jenis kortikosteroid. Contohnya itu seperti prednison, dexamethasone,
dan metilprednisolon. Obat lain yang relevan itu seperti analgesik. Obat ini tuh bisa mengurangi nyeri dan demam, tapi nggak terlalu efektif untuk antiinflamasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang antiinflamasi dan cara pengobatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.